Pemirsa Cahaya Pagi mengajarkan Al-Quran pada anak-anak usia balita memang tidaklah mudah ya. Tapi sosok yang satu ini berhasil menggagas metode agar anak-anak balita dengan mudah menghafal Al-Quran. Selain itu, anak-anak usia dini juga ternyata bisa dengan mudah nih untuk belajar bahasa Arab dengan fasih. Seperti apa sih metodenya? Ini dia tayangannya. Hati orang tua mana yang tidak bergetar jika melihat buah hatinya sudah bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan fasih seperti ini. Ar-Rahman, Allama Quran, Khalaqal Insan. Terlebih di usia yang masih sangat belia, belum genap 5 tahun. Bahkan beberapa di antaranya tak hanya lancar membaca Al-Quran saja, anak-anak ini sudah berhasil menghafal dan hatam Al-Quran hingga beberapa kali. Azam udah hatam 4 kali. Azam udah hafal 10 juz. Sudah 6 kali hatam. Konita sudah hafal berapa juz? Konita? Inilah buah kerja keras dan kesabaran Ibu Sarmini selama bertahun-tahun dalam mendidik balita di Sekolah Pendidikan Al-Quran Utruwah Balita. Jadi kenapa balita Utrujah ini didirikan? Karena kita melihat ulama-ulama terdahulu. Ternyata ulama-ulama terdahulu itu dasar yang mereka dapatkan sebelum menuntut ilmu itu adalah hafal Quran. Jadi kita ingin mengembalikan kejayaan Islam dengan cara mendirikan balita Utrujah ini yang mana kurikulumnya fokus di Al-Quran. Namun bukanlah hal yang mudah untuk dapat membimbing anak-anak agar mau belajar terlebih di usianya yang masih lekat dengan dunia bermain. Kendalanya pasti namanya anak-anak butuh penyesuaian ya, butuh adaptasi namanya di lingkungan baru dan juga ada kurikulumnya, biasanya kan hanya main-main. Jadi sebenarnya kita sebagai guru tidak terlalu banyak trik dan metode yang seperti apa, yang penting kita jujur mengajar anak-anak. Yang penting kita sayang sama mereka dan kita paham bahasa-bahasa mereka. Uniknya, di usianya yang masih belita, pengantarnya justru menggunakan bahasa Arab. Utrujah Balita yang baru 3 tahun berdiri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini sudah melahirkan puluhan santri balita penghafal Al-Quran, mulai dari usia 3 bulan sampai 4,5 tahun. Metode pengajarannya pun tidak menggunakan Iqra sebagai pedoman dasar, tapi menggunakan sistem flashcard hijayah, yakni kartu-kartu bertuliskan huruf Al-Quran yang sengaja dibuat dengan aneka warna dan gambar yang menarik supaya disukai dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Uniknya lagi, bahasa pengantar yang digunakan setiap hari menggunakan bahasa Arab. Itu berbeda dari yang lain. Karena kalau kita lihat di TPA-TPA lain itu mengajarkan hurufnya dengan cara membaca Iqra. Jadi di situ ada apa ya? Ada lama di situ, membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita pengenalan hurufnya menggunakan flashcard ini. Dan juga ini untuk materi pra Al-Quran. Kalau untuk materi Al-Qurannya kita menggunakan alat tunjuk. Jadi kalau kita menilai anak-anak itu kan masih kosong, kosakatanya juga belum banyak. Jadi kita langsung ajarkan bahasa Arab seperti itu. Jadi memang di sini syarat SDM balita harus bisa bahasa Arab. Kenapa saya sekolah di sini? Karena alhamdulillah kadarullah dipertemukanlah dengan Ustazah Sarmini dengan metodenya luar biasa yang menanamkan Al-Quran benar-benar sejak dini, sejak sebenarnya dalam kandungan itu sebenarnya sudah ditanamkan ya. Jadi karena untuk zaman sekarang yang Masya Allah itu bagian saya mau tuh anak-anak saya dan suami intinya anak-anak tuh intinya Al-Quran dulu dimantepin, baru terserah anak-anak ke depannya mau bagaimana itu terserah. Alhamdulillah sejak masuk sampai dengan sekarang usia 5 tahun lebih itu sudah berjalan 12 juz hafalannya. Berarti menurut Bapak Utrujah ini efektif banget ya untuk anak-anak? Sangat efektif, baik dari sisi hafalan Al-Qurannya maupun dari sisi bahasa Arab. Nama Utrujah sendiri diambil dari kalimat dalam Al-Quran, sebuah nama buah yang rasanya enak dan berbau harum.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti buah kurma. Tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah kemangi. Aromanya wangi, tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seperti tumbuhan hanzalah. Tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.